Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Apakah Ananda hari ini tidak ada kegiatan? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan layanan kegiatan bimbingan kelompok namanya, yaitu salah satu layanan yang ada di bimbingan kelompok. Tapi sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah lengkapnya, alangkah barokahnya jika kegiatan ini kita awali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, bisa. Oh ya, silakan minta tolong pimpin doa untuk hari ini. Untuk mulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama baca doa. Kita doa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat untuk kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Apakah di antara Ananda yang hadir ini sudah ada yang sebelumnya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di sekolahnya? Tidak pernah. Belum ada? Belum ada. Berarti tidak ada gambaran apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Oh ya, kemarin di SMP tidak pernah? Tidak pernah. Oh ya, sedikit Bu Guru kasih penjelasan bahwa kegiatan kelompok ini merupakan salah satu kegiatan layanan yang ada di bimbingan konseling yang ada di guru yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Nah, ini adalah salah satunya. Namanya bimbingan kelompok, di mana kegiatan ini dilakukan bersama siswa beberapa orang saja, kisaran 8 sampai 12 orang lah seperti itu. Nah, kegiatan ini dilakukan tentu ada tujuannya. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan gagasan pendapat. Nah, di situ kita akan menggali potensi yang ada pada Ananda semua. Mungkin nanti punya potensi, sudah bisa bertanya di forum, sudah bertanya di diskusi. Nah, itu nanti akan dikeluarkan melalui kegiatan ini. Kita tahu bahwa siswa itu punya potensi seperti apa. Nah, dalam kegiatan ini nanti punya tujuan, yaitu pertama, di mana pada topik ini nanti kita akan bisa menemukan jenis-jenis daripada media sosial yang sering kita gunakan. Nah, yang kedua, nanti di situ kita akan bisa mendengarkan cerita atau pengalaman dari Ananda semua, bahwa yang digunakan pada akun-akun media sosial itu tentu ada dampak yang dirasakan, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Yang ketiga, dari dampak tersebut tentu nanti kita tidak menginginkan bahwa misalkan kalau negatif kan tentu sudah bermanfaat untuk kita. Nah, kalau bagaimana yang terpendam dari Ananda semua, nah di situ nanti kita akan bisa menemukan tips-tips atau cara bijak untuk menggunakan media sosial yang baik, yang tentu yang bermanfaat untuk kita, bukan hanya kita yang dampak negatifnya kita tinggalkan, dampak positifnya kita tingkatkan untuk lebih bermanfaat untuk kita. Nah, pada kegiatan ini bimbingan kelompok ini kan di sini ada Bu Guru, ada Ananda semua. Nah, kalau di layanan bimbingan kelompok, Bu Guru nanti akan berperan sebagai pemimpin kelompok namanya. Nah, Ananda semua akan berperan menjadi anggotanya, anggota kelompok. Nah, pada kegiatan ini punya aturan. Nanti di saat mengeluarkan ide-ide atau ada yang bertanya mungkin sama temannya, harus angkat tangan dulu ya. Harus angkat tangan dulu, kalau diizinkan untuk mengutarakan pendapat baru ngomong ya. Nah, dari apa yang kita utarakan, gagasan yang nanti atau gagasan atau pendapat atau ide yang kita gunakan, Bu Guru mengharapkan penyampaiannya secara sukarela, tidak terpaksa, tidak tertekan. Nah, apa yang diungkapkan itu harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, secara aktif lah seperti itu. Nah, kegiatan ini Bu Guru juga mengharapkan kita mengikutinya dari awal seperti ini sampai
akhir nanti sampai selesai ya. Nah, apa yang kita ungkapkan nanti, Bu Guru mengharapkan juga jangan menyinggung perasaan orang lain. Dan apapun yang kita bahas pada hari ini, Bu Guru meminta kepada kita semua, misalkan ada yang sifatnya rahasia, ada yang sifatnya tidak ingin diketahui oleh teman yang lain. Misalkan nanti ada salah satu temannya mengungkapkan, oh ini media sosial saya. Nah, jangan sampai nanti diceritakan kepada orang lain. Cukuplah kita di sini yang tahu apa yang kita bahas ya. Nah, tapi Bu Guru belum kenal karena Ananda kelas 10 campur-campur. Bagaimana kalau hari ini Bu Guru juga kan enggak tahu namanya, dan mungkin di antara teman-temanmu juga yang kelas 10 tidak tahu namanya yang kelas 11. Nah, kita kenalan dulu ya. Nah, kenalan ini kita sedikit terbuka. Nanti kenalannya sebut nama. Nah, nanti sebut nama, sebut akun media sosial yang saat ini digunakan. Nah, nanti ya, teman yang mengungkapkan itu nanti tunjuk temennya yang mau disuruh setelah itu ya. Ya, nanti secara bergiliran ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Ya, kita mulai dari mana nih? Oh ya. Atau dari nanti Bu Guru pemimpin kelompok nanti belakangan. Oh iya, boleh. Ayo, siapa yang mulai? Di sana. Seret. Oh, kanan. Kanan dong. Apa yang duluan Bu Guru? Oh iya, boleh. Apa yang duluan? Nama sama akun media sosial yang saat ini digunakan, terus tunjuk temennya nanti. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofianto, bisa dipanggil Anto. Nah, akun yang saya gunakan Instagram, WA, itu aja Bu Guru. Cuma 2. Iya. Ada yang lain, misalkan game-game atau apa-apa. Nggak ada game. Oh, nggak ada game. Nah, tunjuk siapa lagi yang mau apa yang nanya disebut. Instagram, Facebook, WhatsApp, email terus TikTok juga ada. Oh, TikTok. Ya, siapa namanya tadi? Oh, Revila ini. Sofianto tahu namanya nih? Ya. Oh, tahu Sofianto, Revila ya. Tunjuk temannya lagi mana? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang digunakan WhatsApp, WhatsApp. Instagram, Facebook. Oh yes, udah ditahu ya. Ayo tunjuk temannya. Liza ya. Liza ya. Perkenalkan, nama saya Yayan Putri Wahyuni. Akun yang digunakan TikTok, Instagram, WA. Oh iya. 3 berarti. Siapa lagi? Oh ya, ditunjuk Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Ramadan. Akun yang sedang saya pakai cuma WA. Oh, WA doang. Kalau yang lain-lain? Oh enggak, cuma WA doang. Nah, terus siapa lagi? Ditunjuk Ki. Oh iya. Nama saya Lalu Raja Disakbar, bisa dipanggil Raja. Saya memegang cukup banyak akun. Aish. Contohnya kayak Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Saya cukup memegang banyak akun. Aish, hebat. Banyak akun berarti ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Simandra. Saya Instagram, TikTok enggak? Apa panggilannya namanya? Seperti kegiatan pelayanan klasikal, tapi kan ketemunya cuma di ruang BK saja ya. Kak, terima kasih banyak atas perkenalannya. Jadi Bu Guru bisa tahu, misalkan nanti kalau ketemu kan Bu Guru juga enak menyapanya. Nah, pada hari ini udah tahu ya kegiatannya. Halo, Assalamualaikum Pak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, Pak, sebelum kita mulai, boleh enggak Bu Guru kasih permainan sedikit? Boleh. Nah, nanti Bu Guru akan soal ya. Kalau jawabannya ganjil berarti harus tepuk 1 kali. Kalau jawabannya genap 2 kali. 2 kali. Nah, siapa yang mau nyoal? Bu Guru. Ya, Ya Bu Guru ya dah. Siap ya? 3 tambah 2. Ganjil
ganjil itu. Ya, tinggal satu ya, tinggal satu. Ayo konsentrasi. 6 tambah 5. 1. Ya, sama-sama 5. Plus. Iya, oke. Cukup menarik ya. 6 tambah 3. 6 tambah 3. Bisa kita manfaatkan media sosial yang kita gunakan, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang negatif bisa kita tinggalkan. Jika ada nanti hal-hal yang positif yang membuat kita lebih baik, tentu itu akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya dia bermanfaat. Nah, ini Bu Guru punya gambaran. Gambar ini hanya sekedar gambar dari media sosial. Kira-kira ini apa maknanya? Ada bayi, Bayi yang belum keluar. ya bayi tapi di dalam janin sudah, iya sudah megang HP. Kira-kira apa maknanya? Bayi dalam janin sudah pegang HP. Apa maknanya? Anak kecil. Usianya masih kecil udah Ya. pegang HP. Iya sudah pegang HP. Kaitannya juga mungkin orang tuanya bisa. Mungkin maksudnya apa ya dari media sosial? Bisa Iya. membunuh. Iya bisa menyakitkan mungkin ya, ada yang ya. Nah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini merupakan dampak positif apa dampak negatif? Negatif. Dampak negatif. Nah, ini Bu Guru ada video yang kaitannya dengan pengaruh media sosial ya. Yang pertama, terhubung ke seluruh dunia. Yang kedua, terjalin komunitas. Yang ketiga, berbagi informasi secara real time. Yang keempat, terciptanya peluang bisnis online. Media sosial juga memberikan dampak negatif, di antaranya yang pertama, menjadi lupa waktu. Yang kedua, meningkatnya tingkat kejahatan. Yang ketiga, maraknya cyberbullying. Yang keempat, meningkatnya penipuan online. Kelihatan ya. Jadi, manfaatkanlah media sosial kalian dengan bijak. Sekian dan terima kasih. Oke. Sudah selesai. Bisa dibilang masih anak-anak sudah mengenal yang namanya media sosial dari usia anak-anak, dewasa, bahkan orang tua lansia pun sudah bisa menggunakan yang namanya media sosial. Tapi dalam penggunaan ini tentu ada dampak negatif sama positifnya. Kenapa orang menggunakan media sosial? Tentu ada manfaatnya. Bisa enggak di antara Ananda semua kira-kira siapa yang mau menceritakan pengalamannya menggunakan media sosial? Ada enggak yang mau mengungkapkan jenis media sosial yang saat ini digunakan? Kenapa menggunakan itu? Tentu ada manfaatnya. Giliran ya. Ayo mulai darimu. Iya. Iya. Kenapa menggunakan media sosial itu? Instagram. Iya, Instagram pasti ada manfaatnya. Tentu Cuma juga ada manfaatnya manfaatnya saja. Kenapa menggunakan media sosial itu? buat banyak teman, Banyak teman. ada efeknya, Mm-mm. biar tambah glowing. Glowing ya. Yang tadinya tidak begitu mukanya, Iya, setelah langsung menggunakan glowing. glowing Korea ya. Orang Korea. Ya terus. Itu aja ya Guru. Oh iya itu aja. Apa digunakan? Instagram. Instagram. Kalau Kan WA juga. WA juga bisa buat glowing juga ya. Enggak, WA. WA buat informasi. Oh informasi, iya kebutuhan sekolah ya. Ya. Di situ kita bisa menemukan informasi terbaru supaya tidak ketinggalan nanti sama teman-temannya. Ya. Kalau Revina ya. Oh Revila ya. Saya pegang akun Facebook. Ah, Ya, saya punya banyak teman gitu. Dari mancanegara, ada yang dari Korea. Enggak, ada teman dari Malaysia juga. Dari se-Indonesia keluar provinsi juga ada. Luar biasa ya. Nanti siapa tahu kita ke daerahnya sendiri sudah punya kenalan di situ. Berarti manfaatnya cukup menarik, cukup banyak juga ya. Tidak hanya menjalin persahabatan lewat satu daerah, lewat ke mancanegara juga kita juga bisa berteman ya. Aja gimana aja? Kalau saya sih pakainya WhatsApp gitu.
Karena di WhatsApp tuh kita bisa SMS chattingan tanpa memerlukan pulsa, tapi kita membutuhkan kuota. Sama dengan Enggak, kuota sama pulsa beda. Oh gitu. Kuota Oh di iya. sini tuh kan sekarang kartu-kartu tuh udah ada yang gratisin untuk WhatsApp doang. Oh gitu sekarang ya, bisa WhatsApp makanya lagi. Oh. makanya kita lebih dipermudah lagi. Oh begitu. Dan di WhatsApp juga kita bisa minta nomor orang, entah nomor orang dari mana kita terima. Saya juga sekarang sudah punya banyak teman loh. Ada yang dari luar Indonesia ada, yang dari Malaysia, yang dari Rusia ada. Lewat WA. Oh punya teman. Terus? biar bisa lihat status orang artis juga bisa. Oh iya. Terus? Bisa lihat berita juga. Oh iya, enak Berita ya yang kita belum kita manfaatkan. Iya, berita yang kita tahu. Kalau yang Cuma pakai TikTok sama IG sama WA. kenapa pakai itu? Kalau TikTok cuma bikin video, cuma bikin senang. Senang-senang aja. Sama nonton TikTok, akun TikTok yang lain. Iya, jadi referensi kali ya. Terus Kalau WA cuma buat komunikasi sama grup sama teman. grup-grup sekolah, teman-teman. Mungkin dah itu guru. Terus oke. Ya belum. Terus yang belum masih yang nih banyak akunnya. Kalau IG cuma lihat berita status orang, kalau lihat status orang kalau sehariannya gimana. Oh gitu. Berarti seneng ya kita punya akun-akun. Berarti untuk saat ini mungkin tidak ada yang tidak punya akun ya. Semua orang punya akun ya. Semua walaupun anak kecil udah punya. Mungkin di kelas 3 itu aja mungkin udah Iya udah punya dia ya. TikTok juga. Iya, anak balita saja sekarang udah bisa ngelik Pak, dengan melihat gambar icon dia udah bisa ya. Ya apalagi kini udah luar biasa kini punya akun. Tadinya Bu Guru juga bisa menambah informasi. Jadinya apapun yang diungkapkan hari ini Bu Guru mengingatkan tadi cuman jadi konsumsi kita ya, jangan sampai apa yang diungkapkan sama temannya itu nanti diceritakan kepada orang lain. Sudah tahu kan? Iya. Bisa mungkin dalam kegiatan ini, dalam pertemuan kali ini kita menceritakan pengalaman. Mulai dari apa ya? Yang tadi sudah menggunakan akunnya, dampak positifnya dulu. Dampak yang tadi udah dampak positifnya, dampak negatifnya. Dampak negatif. Dampak yang tidak menyenangkan. Tadi kan gunakan apa? WA. Iya WA. Ada enggak yang sudah rasakan dampak negatifnya dari penggunaan WA itu? Ketika tidak ada kuota dapat informasi. Oh iya, tidak ada kuota dapat Ketinggalan. informasi. Iya. Terus itu deh. Oh iya, dampak negatifnya. Kalau untuk misalkan menggunakan sehari-hari itu terasa ada yang tidak bisa dikerjakan enggak kegiatan yang lain kalau itu? Siapa duluan mau menceritakan atau giliran? Tidak. Repila. Repila. Oh ini belum dulu ya, belum selesai. Ayo. Ada enggak yang dirasakan yang sekiranya ada pekerjaan yang tidak bisa terlaksana gara-gara kita fokus nggak punya kuota? Ya, ketika ada PR gitu dikirim sama guru, kita nggak dapat informasi, terus masih di sekolah kita tiba-tiba bingung ya. Oh iya, itu WA. Kalau akun yang lain tadi berapa akun? Instagram. Kalau Instagram dampak negatifnya dari penggunaan Instagram? Dampak negatifnya Iya. Ya kan ngelihat gambar-gambar di situ. Ada yang negatifnya yang apa misalkan dari hasil kita melihat Instagram nanti pasti ada yang positifnya kan udah kita rasakan. Ya. Tapi dari apa yang kita buka di Instagram itu pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau video apa. yang tidak boleh kita lihat. Oh gitu. Ya. Iya, dampak Nah kalau negatif. Instagram bisa di ban Bu, tapi kalau Twitter tuh nggak bisa. Kalau ada video atau foto yang enggak tuh langsung dah nggak di ban atau diapain sama Twitter, didiemin dah. Oh gitu. Iya. Meskipun banyak yang pakai buat diskusi kan, banyak yang diskusi di Twitter atau meme hiburan. Tapi kalau masalah yang
18-21 tuh banyak masih di Twitter. Berarti walaupun kita udah berniat nggak mau ngelihat tapi udah ditampilkan aja ya, yang mau tidak mau kita harus lihat. Oh ya, itu dampak negatifnya juga ya. Iya. Ya kalau yang lain misalkan, yang lain-lain Kalau Itu- TikTok juga bersangkutan sama Twitter. Kalau oh sama, Iya. TikTok juga gitu. TikTok ya. Iya, TikTok juga kayak gitu. Oh gitu. terkadang juga Bu, kalau di TikTok kan ada video yang orang berkulit hitam gitu. Lihat komennya tuh dirasisin semua. Ya, rasis semua Rasis. di sana. Ya kayak kenapa harus buat konten ini Di kayak DJ. dia aja. Oh gitu. Itu kalau pengalaman sih udah seperti itu berarti ya. Iya, ada kan video orang kulit hitam dia pakai make up kan, skincare gitu. Terus lihat komennya ngapain pakai itu gitu. Nggak ada hasilnya juga, bukti juga enggak gitu. Oh gitu. Kalau untuk dampak positifnya kita itu kan pendapatnya orang. Kalau pendapatnya kita mungkin dari sisi Sido melihat ada nggak dampak positifnya? Ada Bu. Apa Karena apa dapatnya? harus percaya diri dengan apa yang kita punya gitu. Nggak boleh insecure juga. Oh gitu. Bersyukur, Iya. kita nggak Bersyukur. boleh bisa tahu sama. Kalau pengalaman siapa duluan? Itu kan pengalamannya Revina ya. Ya Revina ya. Ya Revina. Itu pengalamannya dari kan Sido udah menggunakan akun ya. Tentu ada yang dirasakan dampak positif sama negatifnya. Nah, apa yang dirasakan saat mau positif dulu atau negatif dulu? Manfaatnya, oh negatifnya, ya. Apa negatif yang dirasakan? Iya, pesan barang. Iya, terus? Oh iya, lewat WA. Tidak sesuai ekspektasi. Oh gitu. Kecewa juga ya, walaupun itu lewat WA ya. Kalau manfaat yang lain, apa namanya, kerugian yang lain? Oh itu aja pengalaman berarti ya, kecewa berarti. Kalau positifnya ya banyak mungkin ya untuk informasi lewat grup-grup yang di kelas ya. Ya. Apa pengalamannya? TikTok terus? Heeh. Oh gitu. Oh ada juga di TikTok. Cuman yang anak kecil yang pegang HP, yang bisa isinya di-ban itu kalau semua Bu. Astaga. Beneran. Terus Tapi kalau di TikTok bisa di-ban sama TikTok. Bisa, tapi Twitter enggak. Twitter enggak. oh enggak bisa Twitter, kalau TikTok begitu ya. Iya. Luar biasa sekali media sosial ini, harus butuh kehati-hatian juga. Kalau Ki yang dirasakan negatifnya, Ki kan punya banyak kegiatan nih di media sosial ya. Dampak positifnya Ki, apa yang didapatkan Ki? Kayak sering diancam sih kalau Oh diancam. kan kalau apa ya, kalau kita kan turnamen game ya, Ah, turnamen game offline itu kan kalau kita menang kan teriak-teriak ya. Terus pas kita udah juara kan, kita juara ya. Terus kalau di WA tuh sering-sering diancam, Toxic juga sering di WA di kayak game. kayak di spam dirinya di situ. ah. Gitu. Stiker juga yang enggak itu. Oh gitu. Stiker gitu yang enggak semuanya. Oh gitu ya, berarti ada hal-hal yang membuat kita tersenyum, ada hal-hal yang membuat kita tegang juga ya. Nah, kalau yang membuat kita tegang sekarang supaya tidak terjadi itu, supaya apa yang kita lakukan di media sosial itu bisa yang enak-enak saja. Bagaimana? Ada enggak di antara pengalaman Sido untuk membantu teman yang sekarang kan contohnya kan Kia yang merasa terhantui, agak sedikit ditakuti dengan ancaman-ancaman seperti itu kan dari hal penggunaan media sosial. Ada enggak di antara teman-temanmu di sini yang bisa memberikan informasi baru atau gagasan atau pendapat mengenai apa yang kita anukan masalahnya pengalamannya si Rizky ya? Kira-kira menurutmu seperti apa? Supaya itu tidak merasa terhantui dengan ancaman itu, cara bijak menggunakan itu bagaimana? Gak usah diladenin, kalau udah menang kan kalau main kan kita kayak grup-grup gitu kan. Oh iya, ada grup-grupnya ya. Iya.
antar grup kan ini menang misalkan ya, grup ini dimusuhin karena itu ditahan kalau main dengan lancar tanpa harus menggunakan media sosial. Ada enggak? Bisa, tapi kan ada pakai LKS ada juga kan kayak Biara Indo kan kita nggak ada LKS, terus saya beli di Play Store tuh buku, Oh gitu. di Play Store buku. Iya, berarti sangat bermanfaat ya media sosial ini. Tapi di sisi lain dalam penggunaan media sosial ini kita juga harus bijak ya. Berarti kegiatan kita hari ini cukup menarik berarti ya. Dari yang tadinya Bu Guru cuma menggunakan WA saja, Bu Guru juga hanya punya teman di daerah-daerah. Tapi pengalaman Ananda semua sudah punya teman di luar negeri juga ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Tadi udah diungkapkan gagasan atau saran dari teman-temannya, walaupun itu saran yang sedikit tapi alhamdulillah bisa nanti dimanfaatkan jika menggunakan media sosial yang nantinya akan bisa merugikan diri sendiri. Kita sudah punya trik-trik bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang sekiranya membuat kita tertekan atau terancam gitu ya, tidak usah diladeni. Nah, di sini Bu Guru punya LK, minta tolong ya diisi. Ini pertanyaan yang tadinya kita diskusikan bersama, minta tolong diisi. Itu LKPD namanya, lembar kegiatan peserta didik. Enggak boleh? Oh, pinjam. Ya. Ari, sini, duduk sini Sofian. Udah semua ya? Ternyata banyak sekali unek-unek yang dikeluarkan dari pengisian LKPD ini. LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Nanti setelah pulang nanti kan yang tadinya tidak tahu, oh ya ternyata tadi menyakitkan. Ternyata bisa untuk diterapkan nanti setelah pulang dari kegiatan ini. Udah agak tegang-tegang gitu ya. Boleh enggak Bu Guru ajak untuk gerak-gerak sebentar biar agak rileks ya. Nah, ini kegiatan kita udah hampir mau berakhir. Kita rileks dulu. Ini sekarang harus mau tidak mau sekarang. Oke. Nah, kita pakai gerakan dulu yang slow. Yang sabar. Jadi nanti Harus gerak semua ya. slow. Boomnya pelan. Sini biar kelihatan sama kameranya sih. Banana dance. Slow dulu. 1, 2, 3, go. Pil, banana, pil, banana, kak, banana, kak, banana, pil, banana, pil, banana, shake, banana, shake, banana. Pelan-pelan. Sekarang dia cepet. Karena senam sih, sekarang senam. Perasaan kita pernah ya? Tumben senang sih. Kalau senam seni budaya, apa yang kita dapatkan hari ini, kesimpulan dari menggunakan apa, dampaknya seperti apa, cara bijak untuk menanggulanginya seperti apa. Yang mau memberikan satu kesimpulan bisa, Revila? Mungkin untuk kegiatan kita saat ini kita bisa sharing dampak mana
positifnya, dampak negatifnya, terus cara penanggulannya seperti apa kita menghindarinya. Misalkan contohnya apa aplikasi apa? Ngos-ngos ya. Ya, dampak positifnya tuh banyak kan. Kita bisa dapat teman, kita bisa belajar dari media sosial yang kita pegang. Terus dampak negatifnya tuh banyak kan, seperti kita dapat ditipu atau hoax dan segala macam. Kalau penanggulannya tuh kayak kita harus bijak. Nah, bagaimana caranya bijak itu? Yang dihindari, kita harus menghindari yang buruk, terus yang benar tuh kita bisa tingkatkan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak. Saran atau pendapat dari Levila cukup bagus dalam kegiatan kita hari ini. Kita sudah menemukan apa itu jenis sosial media yang kita gunakan, kita sudah menemukan dampak-dampaknya untuk kita sendiri, baik dampak negatif maupun positifnya. Kita juga sudah bisa menemukan cara bijak dalam menggunakan sosial media itu jika diantara kita ada yang merasa dirugikan. Nah, bagaimana pesan hari ini? Bagaimana perasaan hari ini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, gimana rasanya? Seru. Oh, senang seru. Jajannya habis. Kalau Ija gimana rasanya, Ga? Sama seru ya? Iya. Iya. Mau enggak nanti kegiatan seperti ini kita lakukan lagi? Apa yang bisa kamu dapatkan dari kegiatan ini? Informasi. Tadi sebelum kegiatan ini dilakukan seperti apa yang kamu rasakan sebelumnya? Tidak mengetahui sedikit. Nggak tahu kita mau Agak ragu bahas juga apa. soalnya baru pertama kali. Oh gitu. Nah, setelah melakukan kegiatan ini bagaimana rasanya? Ada manfaatnya enggak untuk Sida? Oh, apa manfaatnya? Lebih bijak lagi dalam bersosial media. Oh gitu. Kita bisa sharing-sharing ya. Kalau di luar bisa sharing-sharing seperti ini enggak? Enggak. Oh, alhamdulillah. Ternyata apa yang kita lakukan hari ini, bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini cukup bermanfaat untuk kita. Apa yang kita dapatkan nanti bisa kita lakukan setelah ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini. Ini ada lembar kegiatan evaluasi, paling centang-centang saja ya. Centang-centang saja. Ini judulnya saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan, saya memperoleh banyak pengetahuan. Ini nanti bisa dikumpulkan setelah Bu Guru nggak usah sih skornya, cuma centang-centangnya saja nanti Bu Guru yang isi. Oke, makasih. Oh, diisi nama juga. Udah ada namanya, tulis namanya. Terima kasih sudah mengisi, LKPD sudah, lembar evaluasi sudah. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga ada manfaatnya untuk Bu Guru pribadi, untuk Anda semua, untuk lebih menggunakan media sosial yang sangat bermanfaat ini untuk kebutuhan peningkatan prestasi di sekolah juga ya. Ya. Mohon maaf Bu Guru sudah menyita waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Bu Guru ucapkan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah bisa melakukan kegiatan yang lain. Makasih banyak. Nanti kalau ketemu sama Bu Guru, Belum. ya makasih. Jumat sekarang. Oh iya Jumat. Jangan lupa berdoa untuk orang tuanya. Ya. Siapa punya tas? Aja.